Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narasani Asti, saya dari kelas AM3C pagi. Sini, saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 PMK 03 Tahun 2022 dan Nomor 71 PMK 03 Tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60 PMK 65 PMK 03 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, di dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak pertambahan nilai terkait dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas, itu terdapat 7 pasal di dalamnya, di mana saya hanya mengambil beberapa pasal saja. Yang pertama, saya mengambil pasal pertama, di mana pasal pertama di ayat pertama ini membahas tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah beserta perubahannya. Dan pasal 1 ayat 5 yang menjelaskan tentang pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Nah, yang selanjutnya itu ada di pasal 1 ayat 7, di mana ayat 7 ini menjelaskan tentang harga jual. Harga jual itu kayak suatu semua biaya yang harusnya itu diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut, termasuk dengan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nah, di mana di sini juga ada tertulis di ayat 8. Di mana ayat 8 itu membahas tentang pengertian pajak masukan, di mana pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak. Itu dapat dimanfaatkan dari luar daerah pabean maupun di dalam daerah pabean, dari pemanfaatan jasa kena pajak maupun impor barang kena pajak. Selanjutnya itu ada di ayat 6, di mana ayat 6 ini menjelaskan tentang masa pajak. Masa pajak itu yaitu jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam satu jangka tertentu sesuai dengan ketentuan yang udah ditentuin. Nah, di mana ada juga di sini tertulis tentang pasal ayat 10. Di mana ayat 10 ini tentang surat pemberitahuan masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Ayat ke-11 adalah di mana ayat 11 adalah menteri adalah menteri penyelenggara usaha pemerintah di bidang keuangan negara. Selanjutnya itu ada pasal kedua, di mana pasal kedua ini akan menampilkan beberapa persentase yang digunakan untuk kita untuk kita menghitung dalam pajak pertama nilai dengan penentukan barang bekas. Nah, di mana ayat kedua ini pasal 2 ayat 2 ini menyampaikan tentang pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai, baik yang terutang atas pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas itu. Nah, di mana di sini juga ada tertulis sebagai ayat 5. Di mana ayat 5 ini menjelaskan tentang besaran yang dimaksud pada ayat 2 tadi. Di mana yang pertama itu ada sebesar 1,1% dari harga jual yang mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022. Yang selanjutnya itu ada sebesar 1,2% dari harga jual yang berlaku pada saat berlakunya penerapan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang selanjutnya adalah pasal 2 ayat 6,
di mana ayat 6 ini menjelaskan tentang besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang diperoleh dari hasil perkalian 10% dari tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang dikalikan dengan harga jual. Di mana yang selanjutnya adalah ayat 7. Di mana 7 ini menjelaskan tentang tarif pajak pertambahan nilai yang terdapat pada ayat 6 tadi. Yang pertama itu adalah sebesar 11%. Itu mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022. Yang selanjutnya itu ada sebesar 12%. Nah, 12% ini mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif pajak pertambahan nilai tadi seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah pasal 7, di mana pasal 7 ini peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022. Jadi kita bisa lihat kalau di malam menteri ini kita bisa mengetahui tentang besarannya, besaran beberapa tarifnya seperti tadi ada 1,1%, 1,2, 12%, dan 11%. Nah, selanjutnya saya akan selanjutnya di sini adalah dari contoh dari pemungut pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak, yang mana dia menyerahkan dan melakukan penyerahan barang kena pajak lainnya, barang pajak dan bermotor bekas. Contohnya itu di mana Tuan A ini merupakan pengusaha kena pajak. Dia itu melakukan kegiatan tertentu seperti penyerahan kendaraan bermotor bekas pada tahun 2023. Tuan A ini melakukan penyerahan kendaraan motor bekas dan barang kena pajak lainnya berupa aksesori kendaraan bermotor. Nah, dengan demikian, untuk tahun buku 2023, atas penyerahan kendaraan bermotor bekas ini, Tuan A wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang dengan besaran tertentu, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 tadi. Peraturan Menteri ini, pasal 2 ayat 5 di Peraturan Menteri tadi. Yang selanjutnya itu atas penyerahan di mana atas penyerahan aksesoris kendaraan bermotor tadi, pemungut pajak pertambahan nilai yang terutang oleh Tuan A dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, itu di sini merupakan contoh dari pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun nomor 71 PMK 03 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kena pajak tertentu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang penyerahan barang kena pajak kendaraan bekas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyerahan jasa kena pajak tertentu. Yang pertama, yang dimana di sini ada beberapa pasal. Yang pertama itu ada pasal 1. Pasal 1 ayat 7, di mana pasal 1 ayat 7 ini menjelaskan tentang faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau barang penyerahan jasa kena pajak. Dan di sini ayat 9 juga menjelaskan penggantian. Penggantian adalah berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan kena pajak tersebut. Ini dapat dilaksanakan di luar pabean maupun di dalam daerah pabean. Selanjutnya itu ada pasal 2, di mana pasal 2 ayat 2 ini menjelaskan tentang jasa kena pajak. Ini dimaksud pada ayat 1 tadi, itu tuh meliputi jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding, ada jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan itu termasuk. Itu ada jasa penyelenggaraan juga.
Jasa penyelenggaraan kegiatan yang pertama itu ada jasa pemasaran dalam media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau customer loyalty atau reward program. Selanjutnya itu ada pasal 3, di mana pasal 3 ini menyebutkan bahwa besaran tertentu sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 atas penyerahan jasa kena pajak. Nah, itu yang pertama adalah uh, sebesar 10%, di mana tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal ayat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan penggantian. Berarti uh, nilai nilai dari nilai penggantian tadi dikali dengan tarifnya sebesar 10%. Nah, yang selanjutnya itu ada 10% juga, tapi yang di huruf B, di mana tuh kayak kita mengalihkan 10% tersebut dengan harga jual paket wisata, sarana, angkutan, dan akomodasi. Itu dikali dengan 10% juga. Nah, yang selanjutnya ada di selanjutnya pasal 3 juga. Itu kayak yang huruf C, itu sebesar 10% juga. Di mana 10% ini kita dapat digunakan, di mana 10% ini dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Selanjutnya itu adalah huruf D, yaitu sebesar 10%. Nah, 10% ini kita dapat kita dapat mengalihkannya dengan harga jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain seperti tadi penyelenggaraan ke tempat keagamaan itu tuh dikali juga dengan 10%. Jadi pasal 3 ini menggunakan tarif 10% semua. Nah, tapi di sini ada juga yang menjelaskan ada juga tarif sebesar 5%, di mana tarif 15% ini dapat digunakan untuk yang seperti tadi, tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Nah, yang selanjutnya itu adalah sebesar 10% juga, pajak pertambahan itu dikalikan dengan harga jual voucher. Nah, di sini mana terakhir adalah pasal ke-7, di mana pasal ke-7 ini mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022. Nah, berarti semua persentase tarif-tarif yang tadi ada yang 10%, tadi ada yang 10%, terus ada yang 5%, dan juga itu bakal bakal berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022, berarti tahun kemarin. Berarti kita sudah bisa menggunakan tarif tersebut. Nah, sampai di sini saya menjelaskan tentang peraturan pemerintah PMK 06 pemerintah PMK 65 dan PMK 071. Sekiranya ada kata atau kata atau penyebutan saya yang kurang benar atau salah, saya mohon maaf. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.